Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan juga saksi untuk menghadapi sidang pra-peradilan 24 Juni mendatang. Saat ini tim kuasa hukum Peggy tengah mengumpulkan bukti dan juga saksi-saksi yang akan menguatkan Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum meminta agar proses persidangan pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Siapanya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa aja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa Peggy Setiawan tidak sah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga saksi-saksi ahli pidana mungkin sudah. Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pengajuan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang akan digelar secara terbuka dan berlangsung selama 7 hari. Dua hari kebelakang udah kami terima ke pengadilan, dan itu nomor 10 Pratit ya 2024 ya, akan dilaksanakan sidang pertamanya tanggal 24 hari Senin. Itu kalau yang namanya Prapit itu 1 minggu harus sudah putus, terbuka ya. Terbuka. Saya tidak pernah melakukan ini fitnah. Polda Jawa Barat memastikan akan merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada pekan depan. Saat ini, penyidik di Treskrimum masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Peggy. Untuk melengkapi penyidikan, polisi juga telah melakukan tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan. Ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtu Rudiana ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Polda Jawa Barat juga menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy yang sidangnya dijadwalkan dimulai 24 Juni mendatang. Sementara itu, kuasa hukum Peggy juga mendatangi kantor Komisi Yudisial. Mereka meminta Komisi Yudisial mengawasi sidang pra-peradilan Peggy agar berjalan adil. Memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin, dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua, karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Soal munculnya kekhawatiran penyidik kasus Vina saat ini adalah penyidik di tahun 2016, Polda Jawa Barat memastikan mulai dari penyidik hingga dirkrimumnya baru. Penahanan Peggy pun diperpanjang 40 hari terhitung dari 11 Juni hingga 20 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Ninda. Ninda, jadi sebenarnya kapan sidang perdana pra-peradilan Peggy ini akan dilaksanakan dan bagaimana pula dengan mekanismenya? Iya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Terkait sidang pra-peradilan untuk tersangka Peggy Setiawan, ini memang disampaikan oleh pihak ataupun tim kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa sidang tersebut ini akan digelar secara perdana pada tanggal 24 Juni mendatang, di mana untuk menghadapi sidang pra-peradilan tersebut
pihak dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini tentu telah mempersiapkan sejumlah alat bukti dan juga beberapa orang saksi untuk kemudian dapat meringankan atau membebaskan kliennya Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka atau justru menjadi otak di balik pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam, Adisti dan juga saudara. Dan memang mengapa pihaknya ini menyampaikan ataupun mengajukan gugatan pra peradilan, karena memang menurut kuasa hukum sendiri disampaikan bahwa proses penyidikan saat ini mereka merasa ada yang janggal. Selain itu juga atas dasar penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini menurut pihak kuasa hukum ini tidak cukup relevan. Kemudian selain itu saksi yang saat ini tengah dikumpulkan oleh pihak kuasa hukum maupun sejumlah alat bukti memang ini sudah disiapkan. Untuk saksi tersebut ini adalah teman-teman Peggy yang kemudian juga mereka merupakan buruh bangunan, kemudian juga ada bos dari proyek tempat Peggy bekerja di Kabupaten Bandung, lalu juga ada slip upah Peggy yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari pihak ayah Peggy, lalu juga ada jejak digital Peggy. Tentu saksi dan alat bukti ini berkaitan dengan keberadaan Peggy Setiawan yang disebutkan oleh pihak kuasa hukum bahwa dirinya itu pada saat kejadian malam hari itu tengah berada di Kabupaten Bandung, bukan berada di tempat kejadian di Cirebon, Jawa Barat. Dan selain itu, Adisti dan juga saudara, pihak kuasa hukum Peggy ini juga tengah meminta kepada penyidik agar kemudian nantinya penyidik ini dapat menunjukkan alat bukti yang cukup ataupun yang dapat mendukung penetapan kliennya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pasalnya kuasa hukum ini menyampaikan bahwa pada saat sejak preskon disampaikan begitu alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini berupa surat resmi identitas Peggy Setiawan, kemudian juga ada surat riwayat pendidikan berupa ijazah SD maupun SMP dari Peggy Setiawan yang kemudian menurut pihak kuasa hukum Peggy ini tidak cukup dan bahkan tidak relevan untuk ditetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan sedangkan untuk dari pihak kuasa hukum sendiri telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yakni berupa jejak digital dari Peggy Setiawan dan juga pernyataan-pernyataan dari para saksi yang kemudian nantinya akan disampaikan pada saat sidang pra peradilan berlangsung, Adisti dan juga saudara. Dan selain itu di sisi lain dari pihak Polda Jawa Barat sendiri untuk kemudian menyiapkan ataupun menghadapi proses sidang pra peradilan ini, Polda Jawa Barat ini telah menyiapkan tim hukum dari bidang hukum Polda Jawa Barat. Tentu ini juga untuk menghadapi gugatan pra peradilan dari Peggy Setiawan maupun dari kuasa hukum itu sendiri. Dan kemudian selain itu karena saat ini prosesnya masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yakni para saksi, kemudian juga kepada tersangka Peggy Setiawan. Yang terbaru adalah Adisti dan juga saudara, pihak Polda Jawa Barat ini telah melakukan pemeriksaan BAP tambahan kepada tersangka Peggy Setiawan yang kala itu didampingi oleh kuasa hukum, di mana pada pemeriksaan BAP tambahan ini Peggy Setiawan ini diperiksa kurang lebih 5 jam, di mana pada hasil pemeriksaan tersebut kuasa hukum ini menyampaikan bahwa pihak penyidik Polda Jawa Barat ini berfokus pada pemeriksaan akun sosial media berupa Facebook atas nama Peggy Setiawan, di mana itu dibahas dan dilihat pertemanan akun Facebook Peggy Setiawan bersama siapa-siapa saja begitu. Kemudian ini disampaikan pula oleh kuasa hukum pada saat kami mencoba untuk interview di Polda Jawa Barat, disebutkan bahwa justru hasil dari pemeriksaan ataupun pembahasan soal pertemanan di akun Facebook Peggy Setiawan ini masih tidak relevan dengan apa yang dimaksud penyidik menurut dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun terkait pra peradilan, balik lagi Adisti dan juga saudara, bahwa pra peradilan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung, karena memang dari PN Bandung sendiri juga telah menerima surat pengajuan pra peradilan Peggy Setiawan dan
dari PN sendiri ini telah ditunjuk hakim tunggal serta sidang pra-peradilan ini akan dilakukan secara terbuka selama 7 hari nanti. Dan menurutnya dari pihak Polda Jawa Barat ini menyampaikan bahwa di dalam sidang pra-peradilan nanti Peggy Setiawan ini akan didampingi oleh 22 orang kuasa hukum. Hal itu pun sudah tertera dalam surat kuasa. Adisti. Oke, jadi Peggy Setiawan akan didampingi oleh 22 kuasa hukum dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.